semoga mengundang hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jemaah, sebagaimana disampaikan topiknya berubah katanya. Harus dikandani ini mau ini. Hadirin para jemaah, berkenaan dengan Idul Adha, Idul Kurban, Idul Nahar, Idul Haji. Jadi tidak ada sebutan hari raya yang banyak dibanding daripada hari raya Idul Kurban, Idul Adha. Sebutannya banyak. Kalau Idul Fitri, ya situ Idul Fitri. Nggak ngomong ini Idul Ramadan ya. Walaupun momennya terkait dengan puasa Ramadan. Kalau ini Idul Adha ini momennya terkait dengan haji, ya, maka juga disebut Idul Haji. Jadi orang kadang mengatakan ini hari raya haji ya. Ya, momennya banyak acara amalan yang tersita di Idul Adha ini dengan amalan haji. Kalau di Idul Fitri tersita pada amalan siam di bulan Ramadan. Hadirin para jemaah, baik, berkenaan dengan kurban udhiyah, langsung ke materi-materi pokok karena memang sangat singkat sekali, tidak sampai 1 bulan ya, tidak sampai 1 bulan lagi Idul Adha. Karena ini sudah tanggalnya 16 Dzulqa'dah, separuh dari Dzulqa'dah sudah lewat. Ini 16, berarti setengah bulan ditambah 10, 25 hari, kurang lebih 25 hari, tidak sampai 1 bulan. Itu Adha. Maka persiapannya sekarang ini orang sudah datang, ya, mendaftar, ini berkurban, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, diisi 7 orang, semua ada catatan-catatan di masjid itu. Nah, hari ini sudah menyetorkan uangnya, mudah-mudahan dimudahkan kesemuanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, berkenaan dengan kurban ini, beberapa hal yang terkait adalah satu, apa kurban itu? Ini dulu, apa itu kurban? Nah, ini penting ya. Kurban itu apa? Ini takrif. Kurban itu nih dituturkan waqafahiyah ini secara fikih daku hayawanin mahsusin biniyatil qurban fi waqtin mahsusin. Berkurban itu adalah menyembelih hewan, ya jelas ya. Berkurban itu daku hayawanin, menyembelih hewan mahsusin yang tertentu, tidak semua hewan. Jadi menyembelih hewan tertentu. Diniyatil qurban, diniatkan kurban. Kurban itu ibadah, mendekat ke Allah. Fi waqtin maksusin, pada waktu tertentu. Jadi satu hewannya tertentu, niatnya kurban, waktunya tertentu. Kalau dipotong sekarang tidak kurban, dipotong setelah tasrih tidak kurban. Waktunya waktu tanggal 10, 11, 12, 13. Itu saja Dzulhijjah. Itu waktu tertentu. Kalau tidak di waktu itu, tidak kurban namanya. Hewannya tertentu adalah yaitu al-an'am. Al-an'am yang dimaksud itu domba, ini urutannya unta, terus sapi, terus kambing, 3 ini. Jadi
sapi, unta, sapi, kambing. Ini diurutkan. Yang termasuk sapi adalah kerbau. Itu boleh dikorban, tapi jarang kerbau ini. Hadirin para jamaah, selain itu tidak boleh dijadikan kurban. Baik, ini definisi singkat. Lalu hikmah dibalik kurban. Ya, hikmah dibalik kurban. Apa perlunya berkurban itu? Kalau melihat hikmah berkurban, disitulah pentingnya berkurban. Ini ada wal hikmatu min tasyri'iyah. Hikmah dibalik dari disyariatkannya kurban. Apa itu? Satu, syukrullahi ala ni'amihi muta'addidah. Mensyukuri nikmat Allah yang banyak. Jadi berkorban itu hikmahnya adalah, tujuannya adalah mensyukuri nikmat. Jadi kita diberi nikmat oleh Allah. Apa terima kasihmu kepada Allah? Syukurmu itu apa? Kalau ada nikmat diberikan, itu dari diantaranya adalah berkorban. Dari diantaranya bentuk syukurnya nikmat itu berkorban. Karena begini realisasinya. Bersyukur itu terima kasih kan? Kalau pada orang namanya terima kasih. Kalau pada Allah, pada Tuhan, itu namanya bersyukur. Ya. Kalau pada manusia itu bersyukur, mesti ada sesuatu. Berterima kasih. Kan manusia. Karena mungkin diberi oleh manusia. Terus halnya apa? Terima kasih. Kepada Allah diberi nikmat oleh Allah yang banyak, maka bersyukur. Bersyukur, terima kasih. Apa itu? Coba realisasinya. Terima kasih itu yang datang sebagai pemberian kita terima. Kalau sudah diterima, dikasihkan lagi. Itu namanya terima kasih. Ini ringkas ini ya. Jadi bersyukur itu terima kasih. Terima pemberian Allah, dikasihkan lagi. Terima kasih, terima kasih. Kalau diterima saja, tidak mengasih-ngasih, itu namanya tidak terima kasih. Namanya tidak bersyukur. Karena itu, kalau pada Allah namanya bersyukur umumnya, kalau pada sesama ini namanya terima kasih. Sebenarnya bersyukur itu ya terima kasih itu. Ya. Apa yang dari Allah kita terima, diberi ini, diberi ini, kita terima. Tapi jangan diterima, kasihkan lagi. Serahkan. Kita kerja dapat uang, terima. Dipetong ada, dikasih ke bucu, ya. Kasih ke anak-anak, kasih mau ini, kasih dibagi-bagi. Begitu sudah banyak nikmat kumpul sampai diwajah korban dikasihkan. Itu kono hewan mau dipotong dikasihkan. Itu jadinya bersyukur. Maka berkorban itu adalah mensyukuri nikmat. Itu makanya dalilnya ayat yang singkat itu kan, ayat yang paling singkat. Inna a'toina, ya bos? Inna a'toinaka, sungguh kami akan a'toina, telah memberi. Sungguh kami telah memberi kepadamu. Padamu inna a'toina kal kautsar, yaitu kautsar, al kautsar.
Al-Kautsar itu apa? Al-Kautsar telaga Kausar. Al-Kautsar itu bisa maknanya nikmat-nikmat. Karena dari kata kasih, Nabi Muhammad itu, ini asalnya ayat kepada Nabi Muhammad, asalnya banyak diberi nikmat, banyak diberi Nabi Muhammad. Sampai di penghujungnya apa? Telaga Kautsar itu nanti di hari kiamat. Mengatakan di surga. Tidak ada nabi-nabi itu yang mendapat Kautsar kecuali Nabi Muhammad. Berarti mentok. Sampai di dunia Nabi Muhammad diberi nikmat. Kalau Kautsar itu berasal dari kata katil yang banyak, Nabi itu diberi nikmat yang banyak. Apa itu? Nabi pangkat. Nabi itu pangkat tertinggi manusia. Nah, kalau jenderal gak tinggi, presiden gak tinggi, RW apalagi, RT tambah. Ya, yang paling tinggi itu Rasul. Nabi sekarang dari Rasul. Nabi Muhammad itu ya Nabi ya Rasul. Kan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Khatamul Anbiya wal Mursalin, pungkasane para nabi rasul. Jadi titel nabi rasul yang paling akhir Nabi Muhammad. Itu nikmat. Diberi apa lagi? Banyak. Al-Quran, mukjizat Nabi yang terbesar sampai hari ini masih eksis. Sementara mukjizat nabi-nabi dulu itu nabinya tidak ada, mukjizatnya tidak ada. Nabinya meninggal sudah habis masa rasul nabinya karena meninggal, mukjizatnya tidak ada. Nabi Muhammad itu sudah wafat. Jasad tubuhnya tidak ada, tapi mukjizatnya sampai hari ini masih eksis. Itu kitab Al-Quran, salah satu di antara mukjizatnya. Itu nikmat besar, sampai dijadikan petunjuk hidup manusia, sampai dipelajari terus, sampai yang menghafal Quran itu bertambah setiap masa yang bertambah dan bertambah. Jadi walaupun ada penghafal Quran mati yang meninggal, ada penggantinya. Bahkan lebih banyak tumbuh penghafal Quran. Mungkin hari ini di dunia Islam, di dunia itu penghafal Quran ratusan juta seluruh dunia. Baiklah, itu tidak bisa akan menghancurkan Quran. Di sini meletakkan mukjizat Quran itu melalui mukjizat dari di antara hebatnya Quran. Masya Allah. Nabi Muhammad sudah ada, tapi meninggalkan sesuatu yang besar, sampai dijadikan petunjuk, sampai dipelajari, sampai dihafalkan, sampai ini satu yang dari di antara nikmat Nabi Muhammad. Kalau berbicara nikmat yang banyak, terutama ini mukjizat terbesar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan sekaligus merintah pada waktu ayat itu diturunkan yang dituju Nabi Muhammad. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang besar, yang banyak, termasuk telaga. Maka apa konsekuensinya? Fasolli li rabbika wanhar. Salatlah dan berdoa untuk Tuhan. Jadi mensyukuri nikmat itu, salat dan berkurban. Jadi kalau ada orang itu berkata, kami bersyukur
bahwa kami telah jangan pidato ya, syukur. Para bapak dan ibu sengaja kami undang karena kami hari ini bersyukur. Pertama, kami mati dulu. Yang kedua, kami mendapatkan karunia kelahiran cucu. Kalau tidak begitu, hari ini kami dilantik jadi. Hari ini kami terus telah menyelesaikan S3. S3 itu S2 biasanya. S3 sih nom. S1 sih cilik ya. Jadi lontong. Ijazah sampai apa S1? Lontong tuh, Pak lontong tuh. Ijazah sampai apa S1? Apa? STM. Dari Singapura ini manajer mau memasukkan karyawan. Dia ngelamar. Apa ijazah S1? S1 apa? STM. STM itu bukan S1. Itu SMA sederajat. Jadi di lontong. Loh, STM berapa S1? S1. Lah itu S1 Pak. Ini lontong. Ada orang yang diwisuda S3. Mensyukuri nikmat diundang-undangan ada itu ada orang. Tapi apakah cukup mengatakan kami mengucapkan bersyukur? Enggak. Selesai S3-nya kalau tidak sholat itu namanya kufur, tidak bersyukur ya. Maka bersyukur itu sholat dulu, itu bersyukur. Orang yang mendapatkan nikmat itu harus ibadah. Makanya Nabi Muhammad setelah diceritakan ya oleh Allah, kami telah memberimu nikmat yang banyak Muhammad, maka bersyukur untuk Tuhan. Wanhar lalu berkurban. Dari yang ada nikmat itu jangan diambil sendiri, korbankan, kasihkan orang. Itu namanya terima kasih. Terima kasih. Maka orang yang syukuran-syukuran itu biasanya yang bondo kan, ya kan. Kadang ngekei kota, kadang ngekei indra mata. Orang tanya hadir-hadir, apalagi S3. Itu menunjukkan bersyukur. Tapi yang paling harus diperhatikan itu pelakunya kudu ibadah. Itu baru bersyukur. Apa itu sholat? Nah, ada orang ini boleh ngaku syukur, tapi kok tidak sholat? Selamatan tok. Itu jadi nggak bersyukur. Hanya kan ngomong gede-gede. Wong tidak sholat. Tapi jenenge bersyukur. Ini bersyukur yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lihat ini. Maka salah satu di antara hikmah dari berkorban itu mensyukuri. Maka siapapun dari kita ini yang diberi rezeki, ya, oleh Allah melimpah. Kalau momen seperti ini, hari raya Idul Adha berkorban. Itu namanya mensyukuri. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrubanna musalla." Siapa yang mendapat keluasan rezeki, di mana sono kayak biaya hidup sudah, rumah ada, untuk sekolah anak-anak ada, berarti cukup. Ada keluasan
saat wajahnya itu mendapat saat keluasan rezeki. Terus Nabi mengatakan, siapa yang rezekinya itu melimpah, mangan wis gak sampai kurang, omah gak bocor, anak wis sekolah kabeh, ya paling tinggal situ, tapi sih teratasi, maka tidak mau berkorban kata Rasul. Fala yudoni, fala yakrubanna musuh. Nabi mengultimatum, jangan dekat-dekat tempat sholat. Ya, kalau orang itu cukup finansialnya, materinya, tak cukup sholat tak waktu, tak cukup. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, nang lapangan masjid tak cukup. Nek tak korban. Itu Nabi. Percuma menembak mulia itu. Jangan dekat-dekat tempat sholat. Nek konso kita korban. Ya, kalau ini melihat hadis ini, maka berkorban itu tidak memandang kalau sudah mudah. Pokok kon duwe rezeki cukup, lebih melimpah. Tiap tahun, pokok tahun ini anak-anak berkorban. Tahun mana kalau berkorban rezeki ini lebih. Jangan mengatakan ini, jangan mengatakan tahun yang lalu kan sudah berkorban, sekarang tidak. Itu sebenarnya Nabi itu berkorban karena diingatkan Allah itu ayat kedua setiap tahun. Ya. Nabi itu hari raya kami ini korban, hari raya berkorban korban, hari raya berkorban korban. Sama berapa lagi? 9 kali. 9 kali berkorban. Terakhirnya Nabi itu berkorban lebih besar, lebih banyak. Kenapa? 100 ekor unta. Yang terakhir. Kok bisa terakhir? Karena kenyataannya setelah itu Nabi meninggal. Berarti terakhir. Sebelumnya kan tidak tahu Nabi korban 100 ekor. Kalau ternyata Maimun meninggal, kurang 2 bulan meninggal. Setelah korban itu 2 bulan meninggal. Dul Hijjah itu kan korban. Mari Dul Hijjah apa? Muharram, Syuro. Mari Syuro? Safar. Mari Safar? Mulut, Rabiul Awal. Ini meninggal Rasulullah. Nabi itu meninggal di hari dan bulan yang sama kelahiran. Jadi hari dan tanggal bulannya yang sama itu Nabi meninggal dari lahir dan meninggal. Ulang, mulut Rabiul Awal itu lahirnya Nabi, meninggalnya itu. Sesudah Dzul Hijjah ini kurban. Nunggu 2 bulan meninggal. Jadi Dzul Hijjah lagi sudah datang. Sebelum meninggal itu kurban. Tak pernah absen. Jadi gini, jangan berpendapat saya kan sudah korban tahun lalu, saya kira nek konsep duit. Beda dengan akikoh. Ya, akikoh itu seumur hidup sekali yang punya. Korban, kok konduki korban? Itu milikmu sendiri mati kan? Kekayaanmu sendiri. Jadi diuntukkan Allah itu nanti kembalinya ke kamu besar. Ini dibalik dari hikmah. Dari hikmah berkorban itu apa?
syukrullahi ala ni'amihi muta'addida, mensyukuri nikmat Allah yang banyak. Konyo nek duwe rezeki akeh dak kudu hati-hati. Cepat entek ilang. Wong sugih dak kudu hemat sekali. Nanti menyesal. Apa dak kudu. Tapi nek berkorban itu Nabi mengatakan ini, innal udhiyata minal a'malil munjiyah tunajji sahibiha min syarri dunya wal akhirah. Sesungguhnya berkorban itu dari di antara bentuk amalan yang menyelamatkan bagi pelakunya dari semua keburukan dunia. Yang tidak baik di dunia ini akan diselamatkan kalau nekri kurban. Tidak hanya dunia, menyelamatkan pula min syarril akhirah, keburukan ketidakbaikan akhirat. Jadi para jemaat, ini ya, maka hikmah itu mensyukuri nikmat. Nek kon sik dikei sehat, panjang umur, rezeki cukup, ono sing dipangan, omah gak bocor, pakaian akeh, anak wis muntas, kurban. Nek ono. Juga kurban bisa juga. Kurban tidak bisa juga. Selama syaratnya, man wajah dasar, nek duwe, masuk. Satu, dua apa? Ini diterangkan dari diantara hikmah berkorban dalam kitab Wabaikul ini dengan singkat. Apa yang diterangkan ini? Walitakfiris sayyi'ati anhu, menghapus dosa-dosa. Ada yang tidak berdosa? Bagus. Anak orang tak pernah dosa deh. Wah, piu macam mana? Neono. Kita ini setahun buat dosa. Apalagi tahun-tahun yang lalu. Kita tidak tahu tahun ke depan kurang berapa tahun, tidak tahu. Tahun ke depan ini kurang berapa tahun, kita tidak tahu. Yang tahu yang sudah lewat. Sehingga umur berapa sampai umur berapa itu kan ngitung setelah tadi, ya? Ya kan? Maksudnya umur berapa sampai 100, padahal 50. Lu kok bisa 100? Iya, cek kurang 50. Kaki dia lawan ini. Umur berapa kan sama enggak? Cerita di mau, sendiri itu. Sisanya yang dia enggak ada. Jadi saya dihitung itu yang sudah berlalu. Yang sudah berlalu itu apakah selamat dari salah dosa? Bersih toh yang kalau masih berlalu itu mas. Apakah sudah lima itu bersih? Kalau dosa, dosa itu apa? Dosa nang Gusti Allah. Dosa kepada sesama. Mana yang lebih banyak? Dosa ke Allah apa dosa kepada sesama? Sesama makhluk. Odo akeh. Ya Abdullah nih macam. Ya Allah. Karena ini apa sendiri? Nebus ini. Apa yang dia nebus? Sendiri nebus apa? Apa yang dia nebus? Tobat yang saya turun tobat. Tobat nek temenan ibu nek dikaji. Makanya bukan ngaji, tobat. Hadirin para jamaah, salah satunya ini loh Pak, korban itu. Korban itu menghapus dosa kesalahan kita. Itu karenanya nih,
Ini waktu ini nama itu kan kudu 6 kali pengajian. Bapak ini saja. Iku pun mendaca mau dipisiki Pak, tapi diganti bukan. Ini ternyata tak ada cari. Jadi balik di pelopor saya. Untuk ya gampang aja. Langsung dicekok mono aja. Ada jawab yang kata Allah, itu dari keterangan ketika nih Fatimah, wafi riwayatin Aisyah, kan berkorban masih momen. Terus begitu dia berkorban, Fatimah menjaga mama ini, ukhruji keluar, saksikan korban. Itu walaupun sih yang bilang itu Fatimah. Itu maka sebenarnya kalau bisa kita menyaksikan sembelihan korban yang kita sembelih, agak disembelih dulu. Terus, omongnya itu tak mungkin sembelih. Orang tak mau itu sembelih sapi. Oh cekelah dingin gede kan, yo. Ya, makanya omongnya, yo. Itu Fatimah waktu berkhutbah diperintah oleh Rasulullah itu Fatimah berdoa ini pas ini saksikan korban karena sesungguhnya setiap darah yang mengalir menuju memancar ini dari tetes darah yang menutup karena dibeli Allah itu mengampuni dosa-dosa orang yang berkorban dan itu hadis itu. Oleh karena itu, berkorban itu adalah kafir syariah. Memang tak besok tak? Nanti besok berapa berkorban? Oh tak ada dosa apa no? Kalau kayak besok ini terus apa lagi dengan sikap yang ditentukan oleh Bukan ini selain dari ketentuan hikmah di balik Quran bahwa wanita pilih saya dan ini diterangkan iman tidak mengenai ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, dirahmati dimuliakan. Jadi wanita firsayah menghapus dosa-dosa orang yang berkorban, utamanya juga keluarga kerabat yang ditanggung itu dihapus. Yang ditanggung apanya, ya keluarganya ditanggung apanya itu dihapus. Ini diterangkan imma birtikabil mukhalifah, ada kalanya dosa itu yaitu berbuat yang menyalahi Tuhan, yang berat itu pasti berdosa. Allah suruh begini sampai tadi, Allah suruh sholat gitu. Allah suruh bersolat itu menyatu. Allah suruh berlaku baik, kamu berlaku tidak baik. Selama melawan, menyalahi Allah Subhanahu wa taala, maka di situ birtikabil mukhalifah. Jadi ada kalanya melawan, menyalahi perintah-perintah itu dinamakan dosa. Imma birtika
birtikabil mukhalifah. Lalu termasuk dosa adalah yang dihapuskan di dalam berkat berkorban ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan hubungan kita dengan manusia utamanya. Hadirin para jamaah, karenanya nggak ada kita itu yang sepi dari dosa. Pasti ada dosa. Oleh karena itu, beruntung orang yang diberi berkesempatan hidup ketemu Idul Adha ini. Sehingga ini sarana dengan berkorban itu penghapusan terhadap dosa-dosa. Para jamaah yang dimuliakan Allah, lalu dibalik dari itu, imma birtikabil mukhalifah au nuqsanil ma'murat, atau kurang perintah-perintah Allah itu tidak disempurnakan, yang dikerjakan masih kurang. Ini juga membuat dosa. Kalau tadi bertolak belakang ya, diperintah begini bertolak. Sudah dilakukan tapi akhirnya kurang. Salat kita ini umpamanya khusyuk, tumanina, terus benar-benar kurang. Nah, inilah yang membuat tidak sempurna. Begitu karena kurang tidak sempurna, akhirnya yang dikerjakan dalam ibadah itu membuat dosa. Tutuplah dengan berkorban ini. Dengan korban inilah menghapus kesalahan, kekurangan kita. Itu hikmah yang dibalik dari berkorban. Yang ketiga, walitawsihati ala usrah al-mudhi wa qainihi, membuat kesenangan pada keluarga orang yang berkorban. Jadi berkorban itu menyenangkan keluarga. Kok bisa? Karena salah satu di antara tuntunan berkorban itu, si pengorban boleh mendapatkan dagingnya untuk dimakan. Kan itu ada jatah pemberian ya. Jadi kalau diserahkan ke panitia atau dipotong sendiri, boleh ngambil. Boleh ngambil. Misalnya nggak diserahkan panitia, potong sendiri, misalnya ambil untuk dimasak untuk keluarga. Berapa? Tidak boleh lebih dari sepertiga, maksimal sepertiga. Jadi kalau sampai ada kambing satu, diambil sepertiganya itu kira-kira sampai satu atau dua? Satu. Akhirnya dia bisa ditinggal. Akhirnya ditinggal. Berarti sampai satu itu kurang ngomong lebih. Tapi kurang dari sepertiga kan? Iya. Mana ya? Ini ada biar dijadikan wacana ya. Ada masjid. Saya masih korban itu banyak. Saya tidak menyebut nama yang tidak enak, gue pasti teror. Tapi diviralkan itu kalau korban sapi dapat 3 kilo sama 5 bungkus patungan. Kalau korban kambing dapat sampai 2 sama 5 bungkus. Sampai 2 sama 5 bungkus. Entek. Habis Pak. 5 bungkusnya itu mesti dikayak 5 bungkus. Biar dibagi di tetangganya. Tapi ya oleh 5 bungkus. Dikayak 3 kilo.
kambing dikai 2 sapi. Jadi tergantung kambingnya. Nek kambingnya gede, sapinya gede. Wih, oleh lulu kon. Nek kambingnya cilik ya, sapinya koyo cilik. Ya, itu pondok masjid dipirakan Pak. Sehingga si korban dari jauh-jauh Pak. Saya fungsi itu ya saya ini ya Pak, yang batu nih urunan itu ya patungan. Paling kalau juta setengah kodok. Kalau kambing harganya 3,5 juta kira-kira itu ya. Untuk nyetok kambing situ. Tulis ini kambingnya siapa? Kok ini dibuat ya? Aneh kali nyetok duit kok dibuat lagi kambing ini. Itu dapat 2 sampir. Jangan dibalik. Karena dulu pernah saya yang pengalaman. Saya tidak ngurusi, saya sakit. Covid itu persis Idul Adha. Cing banyak memakan korban. Tahun lalu itu saya di ruang ICU. Saya doi mayat. Jadi hampir 1 minggu itu di ruang ICU itu oleh rumah sakit UNER. Itu besoknya mestinya saya khutbah Idul Adha. Saya tanya, ini hari raya besok? Iya Pak. Soalnya takbiran. Itu malamnya setiap takbiran semalam subuh. Gue di rumah sakit. Oh Akbar, oh sampai sebelum takbiran kok. Nggak ada di rumah sakit. Saya tanya, besok ini hari ini ya besok. Saya ingat, saya khutbah. Tapi karena sakit, ya, sakit mati ya oleh orang ICU. Terus saya sudah berkorban di rumah itu ini kok tak kayak korban. Saya gak kalian ya, mau dikorban apa dua sing jadi korban itu. Lalu dibelikan kambing katanya. Kalau anak saya belikan kambing, beli kambing 2. Kambing 2 diserahkan ke tempat pengorbanan oleh sambil situ. Ayo sih kambing nanya, ya kan? Kambing 2 oleh sambil situ. Bagus. Jadi sampai situ kan. Padahal kambing 2 nyetor. Saya nggak ngurusi Pak. Terus, jadi kilo hati-hati kemana ini? Nah ini kalau melihat pembagian daging kurban itu, pengorban itu dapat supaya bisa menyenangkan keluarga. Ini dibalik dari berkorban itu hikmahnya tausiatul usra, menyenangkan keluarga. Karena Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW itu menuturkan bab berkenaan korban itu ayat Allah. Fakulu minha wa adhibul qani'a wal muqtar. Coba lihat ya, di Quran ya, surat Al-Haji ayat 36-37. Coba cek. Surat Al-Haji ayat 36-37. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Haji surat 22 ya. Surat 22. Dalam surat 22 Al-Haji ini ayat 36 atau 37 dicek temannya ya. 36 37 ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita pada ayat ini 26 27. Coba mulai ini. Nih mulai wa'adin finnas wa'adin finnas bil hajjatu 36 37 sorry ya. 36 37. Kalau 26 tadi haji. Haji dengan berkorban itu
senapas, ada keterkaitan. 3 naga wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. 3 naga. Unta-unta katanya Allah ya. 3 unta-unta yang kami jadikan unta-unta buat kamu itu min sya'airillah, termasuk syiar-syiar Allah ya, termasuk syiar-syiar Allah lakum bagimu. Fiha khair, itu pada unta-unta, ini maksudnya unta yang disembelih, padanya itu khair, mengandung kebaikan. Oleh karena itu fadhkuru smallahi 'alaiha shawafa, maka sebutlah nama Allah apabila unta sudah berjejer. Kalau nyembelih unta itu berdiri untanya. Nah, untanya berdiri dicarikan situ dok. Dengan ada tok seneng geblang. Nek sapi berdiri di kono nopo. Wah ayo yo. Wong baru dibeleh wae wis kaya ngono sapi yo. Nurutan unta. Unta jadi beleh nurut jajan. Coba lihat kalau dibilang sapi sampai sejengkal wong akeh. Ngono sing penting. Hadirin ulama, jadi gini. Nek unta mau begitu sebelah dalam keadaan berbaris, sebutlah nama Allah. Katanya yang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Atau dua alif boleh. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Minimal itu. Terus faida wajabat junubuha, kalau unta itu sudah merebahkan diri, lambungnya berarti sudah sebelah kayak seberdiri lah, geblak seret jatuh, maka beteti ambil dagingnya, fakulu minha. Lihat ini ayat ini 36 surat Al-Hajj. Fakulu minha, makanlah daripadanya, dari daging unta yang sudah diambil itu. Wa at'imul qani'ah, dan berikanlah makan kepada orang yang koni. Koni itu kona'ah, yang tidak minta-minta. Masih gak jaluk ke ono. Nah, orang yang rela dengan apa yang ada, kona'ah, koni, tidak minta-minta karena berterbut. Maksudnya orang ini benar, itu ya kayak orang. Wal mu'tar, dan orang yang meminta. Apa ini maksudnya? Membagi daging kurban itu 3. 1, lihat ini, yang sifat kurban. 2, hadiah. Nah, yang minta itu hadiah. Nih, boleh ustaz, boleh sama ya, saya tidak minta boleh ya. Masih maksudnya kayak mana? Hadiah. Terus 3, wal mu'tar, wong miskin. Saya minta-minta. Isyarat aja. Jadi kalau ini sahibul kurban yang berkurban, ini sebagai hadiah, ini disedekahkan namanya ya kepada fakir miskin. Nah ini nanti di bab di dalam berkurban ini ada bab namanya hukum daging sembelihan, masuk di sini. Bagaimana cara bagi? Melihat ayat ini 3, dalam hadis juga 3. Ya, nanti disebut oleh Rasulullah. 3 ini para ulama mengatakan ini. Maka ini ya, yang punya jangan tidak diberi. Ya masalah. Kalau diberi dia tidak mau, tidak apa-apa. Saya udah besar, kamu. Terus yang kedua hadiah. Hadiah. Ini jangan lebih dari 1/3, ini jangan lebih dari 1/3. Terus ini sedekah fakir miskin 1/3. Ini nek bisa sing akeh miskin. Ini boleh lebih dari 1/3. Nah, sehingga mungkin
bisa, mengurangi dari hadiah ini bisa. Ya, panitia itu hadiah itu panitia. Ya, tapi panitia kadang-kadang bisa masjid pun 150. Jumlahnya jadi sehingga ditukar kaos seragam. Seragaman kabeh kok. Sampai Pak RW dilebokno bisa. Panitia RW, wakil RW, kok tidak ono. Kok oleh bagian. Ini bahaya. Jangan pakai sampai kakean lebih dari sepertiga. Ini maksiat ini. Ini bajingan. Kalau tidak maling, ya kan? Tak boleh lebih dari sepertiga ini. Nih, nek wong miskin boleh lebih dari sepertiga. Ini tak boleh lebih wajib gue. Ya. Sehingga tidak boleh lebih. Ini para jamaah kudu ngerti. Ini dokumen juga ya dari 3 rakyat. Oleh karena itu, hikmah dari dibalik berkorban itu menyenangkan keluarga orang yang berkorban. Karena dapat porsi sepertiga. Sepertiga itu kambing, sapi loro. Ya. Itu sudah diukur oleh orang-orang ini. Ada masjid, masjid mungkin hanya oleh sampai dulu, namun oleh situ. Ya, oleh situ sepi kan mau berkorban. Saya pintar berkorban, cerdas, oleh 3 kilo, oleh 5 kilo, ayo. Kono oleh 2 kilo, gak dikei bisa. Sebungkusan. Sehingga tambur dari kompor pada iya ini oleh orang kilo sampai ke seperempat dipeno ini. Umum dikasih 5 bungkusan itu, tambur pasti gagal dikasih. Ini ikut buat saya. Hadirin para jamaah, itu juga meringankan panitia untuk tidak membagi jauh-jauh, ya kan? Setiap ini pengorban sudah diberi seperti sampai juga tolong aku bagi ngono kan disengkeno tonggo-tonggoe mau. Saya ini juga malah ini loh. Panitia ini kadang-kadang tidak ngerti bahaya. Turun dibagi, ikut terpedo ini dijumui ini. Terpedo kontolnya loh. Dikantongi. Enggak dikoreng gitu ya. Iki maling iki. Yang ini percuma tadi panitia kalau ganjaran tapi berbun rokok. Engkau oleh mana jatai? Yo, begitu jatai lebih dari sepertiga jatah itu juga bajingan. Mengurangi jatah ini nanti. Sing pengorban tidak dikei sampai sepertiga diambil panitia. Sehingga gede-gede panitia. Oh jodoh. Ini hati-hati ya mas. Aku kalau panitia, kok oleh tidak nyadar itu lebih dari sepertiga bahaya. Nah, makanya aku pinter si korban itu dikek 2 kilo di samping. Sampai itu memang saya. 2 kilo itu duit nek tuku no pasar piro? 300 balik ya. 1,5 kilo kan? Sampai korban itu piro? 3,5 juta. Sampai bagi 3. Kalau juta itu nek dibagi 3 piro? 1 juta. Cek korban itu 1 juta. 1 juta nek ditukokno daging untuk pasar oleh berapa kilo?
kilo. Iya kan? Nah, ini kilo. Kok bisa dikali 2 kilo? Ibu ini itu dewe-dewe. Itu kan. Nah, karena wong situ 3,5 juta. Itu kan orang 7 sapi gede mungkin pirang kintal. Itu kudu cerdas ibu. Ini syariat loh. Oh juga itu lah. Ini Quran tadi kan. Hadis Nabi juga ngomong. Ini dibahas sebagai apa? Ahkumul luhum bil-udhiyah. Hukum yang terkait dengan daging kurban. Oh, Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nek bisa panitia iku kudu akeh-akeh. Aku delok tadi daftar panitia 150. Kalau sampai di lo sampai nakal nggak nakal. Padahal dia yang mudah jaga. Yo, jaganya sih proporsi. Panitia delok ini dong. RW ditulis kalau ngopi. Engkau oleh jatah. RW rata-rata soki. Orang mana ini? Akeh ini kebincangan kita. Ini menyoroti apa tadi? Karena gede dalil mau hikmah di balik berkorban itu adalah wali tausi'atu ala usratil butuhi wa ghairihi, memberikan kesenangan kepada keluarga mutuhi orang yang berkorban. Juga wa ghairihi lainnya. Siapa? Hadiah-hadiah yang lain. Karena ada berkorban mau bisa pakai tonggo-tonggo, bisa masih bisa pakai makin miskin, menyenangkan banyak manusia. Itu sebabnya berkorban tidak boleh disetorkan uang. Seperti kejadian anjuran Menteri Agama sekarang, supaya tidak repot-repot, bila perlu itu uangnya bawa ke bansos, bawa ke Basnas, supaya dikumpulkan di Jakarta, mari mau dikorupsi. Paling mana gitu kok tukar wino, ya ini sih gak naik. Kan sama saja itu kan untuk modal, untuk kepentingan masyarakat. Negatif ini saya korban hilang. Semestinya potong ngomong, boleh potong apa? Potong duit, gak boleh begitu. Itu mata kembali yang atas. Seandainya korban itu digantikan uangnya saja dibagi, karena ini baginya dua itu pahalanya sama, tidak sama. Nabi ngomong ini, ma min amalin, kata Nabi, ma amila bil mu'atab yawman nahar amalan ahabu ilallah min iraqatid dam. Tidak ada amalan di hari raya kurban itu satu amalan yang paling disenangi, dicintai Allah dibanding daripada menumpahkan darah. Beli. Nek duitnya itu dirampas, gak bisa beli. Dibagi dua kan gak sama. Hari itu amal yang kudu gede muntah. Irokotida. Masya Allah. Jadi aku mau ini Fatimah dulu Fatimah. Begitu darah ini itu menghapuskan dosa-dosa. Saya ini duit dibagi tak bisa. Sehingga pada amali tegas, tak boleh itu diganti dibagi duit, tak bisa. Tetap membeli. Syariat ini diadakan. Hadirin para jamaah yang berkata Allah, sudah lebih
ini saya mau menyampaikan apa syarat-syarat ini ya, yang dari di antara yang perlu diketahui oleh kita itu apa? Kurban ini bener kan? Ini ada syurutul udhiyah, syarat-syarat berkurban. Nomor 1 syarat wajib, nomor 2 syarat sah. Tapi waktunya habis. Sehingga siapa yang wajib berkorban itu? Yang tahu. Terus mereka terpenuhi syarat wajib, syarat sah agar korbannya sah. Yang paling pokok-pokok ya. Tapi aku tahu waktu ini. Jadi para jemaah, syarat wajib di sini paling tidak siapa? Tadi sudah disebutkan. Siapa yang wajib berkorban? Syarat wajib berkorban itu orang Islam, ya. Orang kafir tidak sah berkorban. Terus balik, anak kecil tidak bisa. Terus sehat akal, orang gila berkorban tidak bisa. Makanya enak dari gendut. Sholat juga sholat, iya kan? Kurban juga kurban. Gendeng wae ya. Mana jawab? Terus itu syarat wajib. Syarat wajib lagi yang ditekankan untuk berkorban itu namanya syarat istitoah, syarat kemampuan berkorban. Jadi masih muslim, balik, berakal sehat, yang merdeka. Karena nek budak enggak, Pak. Budak itu masih kaya enggak? Tapi saya saya budak. Semua sekarang ini adalah menjadi orang yang merdeka. Nah itu syarat yang paling pokok lagi apa? Mampu secara finansial. Saya ini masih yo Islam yo, gendeng gak gendeng, balik yo gak haji, tapi gak ada duit. Aku bisa dikorban, kadang murah. Itu yang paling pokok, kemampuan finansial. Ono duit, jika itu hewan, ini baru berkorban. Ukurannya yang nomor 2 ini 4 madhab bicara singkat-singkat dong. Singkat-singkat. 1, kalau pendapatnya Hanafi ukurannya wong iku diwajibkan berkorban kalau sudah sampai mempunyai nisab zakat, itu disebut orang kaya. Maka bukan sunnah lagi kalau orang kaya itu wajib berkorban. Kalau sudah mempunyai harta senisab zakat. Berapa nisab zakat? 90 gram emas. Harga emas sekarang berapa? 2,5 juta. Berapa? 2,5 juta. 3 juta. Misalnya orang gampang ya. 2 juta atau 3 juta? 2,5. 2 juta. Pada jawab, nek 3 juta berarti kali 90 gram piro? 270 juta. Orang itu kalau punya harta 270 juta itu hartanya. Nek koyo ngono ya apa? Wajib kurban. Seperti wajib dia apa? Berzakat mal. Seperti dia berwajib zakat mal. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah. Oh, jadi dokumen Pak Sedang pamitan Pak Sedang berangkat haji. Ini kita kan ikut ngaji sama ini Buddha. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah. Oh, sudah siap? Nih. Orang yang punya harta 90 gram emas dikalikan rupiah jadi 270 juta. Itu wong sugih. 1 kena zakat mal, 2 nek mau korban wajib korban. Ini boleh tahu. Sekarang ini, nah apa nek gak ada duit? Nek gak ada duit
senilai itu dianggap orang kaya. Apa di rumah? Ada mobil. Apa di rumah? Ada AC. Titik AC. Apa di rumah? Ada HP. HP bojone, HP anake. Nek diitung kabeh ketemu sakono iku dijadi wong sugih. Wajib kurban. Kalau ini idol. Oleh apa? Sepeda motor piro? Telu. Mobilnya? 5. Siji. Terus lihat nanti perhiasan yang dipakai. Yo kalau gelang anting-anting, pinggel, nek ditopang jenderal, semua ini masih gak duit. Ono 200 nih 70 juta ini termasuk orang kaya. Dolen sitok dilebur. Dolen sepeda motor musik itu. Nega ya dolen ban mobilmu. Oh, kayak apa nega ini Pak? Yang kedua, Maliki. Nek Maliki ya. Kalau orang itu di hari raya 1 tahun punya uang nilai harganya kurban, itu dianggap mampu. Berapa harganya kurban? 3 juta. Kalau masih 3,5 juta ya. Ini uang nganggur setahun. Ya, setahun ini 2 ini nganggur. Bodoh bang, bodoh lemari, bodoh mangkuk. Ini kan dianggap uang kurban. Dikosor berkorban. Dia buat dimakan. Ini Maliki. Kalau Syafi'i, jika hari raya itu, sampai takbiran, mulai Dzulhijjah ini, kok orang duit harganya kurban. Sekarang saya tahu ini, yuk besok tak dulu, tak ada wadah, tak dulu. Untuk takbiran anak itu kok, saya suka. Pak tak kayak 2 sama Pak, biar 5 juta. Ini mau takbiran. Allah Akbar. Ini menurut madzhab Syafi'i, ini dianggap mampu kurban. Orang 2 ini 5 juta lebih. Saya ini dorong ngomong, engkau rio, yuk ono. Begitu nekat dikai kurban, dikai lupa ini duit, kok hilang ini. Nekat percaya jangan nolak hilang. Bukan tubuh ini. Nekat mau dikai dalam rumah sakit tambah murah. Yo, nekat segera dikorbankan. Nek hambali, ini syarat kemampuan dulu. Hambali, saya tidak duit. Nek konsep usaha utang terus oleh, ikut disebut wong mampu kurban. Tapi nek utang gak digugu, soalnya buletan. Kalau gak digugu, soalnya lo gak bayar bulet gitu. Sehingga hari raya gak duit belas, sampai utang gak duit, iki gak mampu. Nek sampai utang sing iso ngene. Bro, apa ya? Ono duit nganggur, sira kok kaya opo men kok nek perlu nek. Iki meneh kurban aku saya gak ada duit. Aku nyari di sini. 10 dino kok aku narik arisan tak bayar. Aku narik arisan untuk 10 dino kas saya gajian tak bayar kok 3 juta usaha ini kok kami orang teman kayak 3 juta kan ini disebut mampu kurban walaupun utang ini nek iso dilakoni akeh wong kurban soalnya wong itu medit-medit
hartane daripada imane. Iman eman di sini dicekeli. Mereka di sini dicekeli eman gak korban, tapi di sini dicekeli iman berkorban. Nabi Ibrahim kalau ngomong eman Ismail, anak tunggal waktu itu satu-satunya. Tapi karena iman dikongkot belen anakku dibelen. Andai kata dikongkot bojomu belen dibelen. Tambah tepat bojo tak belen, ngono lho Pak. Saking sing dibelen kok anake Pak. Dikongkot mana? Masya Allah. Padahal mengapa imannya kuat? Ya bunayya inni ara fil manami anni atba'u. Itu ayat. Anakku, Allah nyuruh saya dalam mimpiku untuk mentokan. Ya bukan tak beli. Anaknya beriman. Tuh, orang imannya calon nabi. Nek calon koruptor kan lo belum muncul aku. Calon koruptor ini calon nabi. Ya abadi Pak lakon laksana. Satajiduni insyaallah besok. Ini dulu masuk keimanan. Ya korban ini iman. Makanya ini dibalik dari hikmah berkorban masya Allah. Pada zaman sementara di sini coba menggugah kepada kita semua, tolong cek gue mas-mas itu loh. Korbankan emas bojomu. Kayu ngono lho masya Allah. Kayu pohon dia mana iki menemati sampai ikut ditunggang teman yang menyelamatkan tadi kan min syarri dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Cek pertanyaan, langsung tanya. Silakan. Ini kalau ini dolar HP, soalnya waktu ini dah untuk yo kan di teknologi. Iya, monggo. Deh. Itu sapi betina, soalnya harganya lebih murah, mana mudah banget. Boleh. Sapi betina boleh. Kamu ya. Cuma sunnah ini menurut Nabi fahliku pejantan. Maka Nabi itu ketika berkorban dua ekor kambing domba itu selalu 2 ekor itu pejantan. Akwa ini terus dua-duanya bertanggung. Itu Nabi berulang-ulang. Baru terakhir 100 ekor utang. Mengapa harus jantan? Karena dianggap yang melahirkan itu betina, tidak punah. Dari sisi lain, pejantan itu lebih enak dagingnya. Nek betina itu pesin. Ini bukan. Mereka percaya sampai kencingnya bayi laki dengan kencingnya bayi perempuan. Itu beda dalam syariat. Nek bayi laki itu dipercik ini sudah suci. Kena sarungnya, jika nek lari sudah suci. Nek bayi perempuan semua ini dicuci, apa lebih besi. Ini apa? Ini dagingnya enak saya jantan, makanya tuh, tapi tidak dilarang. Apalagi umpama tidak mendapatkan boleh. Udah mana kamu? Itu sabda ada begini. Ada dalam persoalan begini. Kalau ada orang berkorban, lalu itu hamil, ya berarti kan wedok ya. Bagaimana hukum anaknya? Begitu dipotong, anaknya betul ini. Yuk.
Kalau hidup, kalau anaknya tidak hidup, karena induknya dipotong, anaknya mati sudah tua, boleh dimakan apa enggak? Anak ini. Nah, untuk menghindari ini, korban itu lebih selamat jantan, ya. Ya, karena dalam ini hamil apa dayanya, makanya diperiksakan ke dokter hewan ya, ini sterilkan. Lebih aman jantan. Nah ini untuk kasus persoalan oke. Bagaimana? Begitu dipotong anaknya siksa lele, kelepotan, boleh dimakan kan? Nah wis gede, orang ulu nih. Ya, kalau kata korban wedok, ini akibatnya, begini. Kalau itu jadi sudah mati, tapi matinya karena induknya disembelih, itu boleh dimakan. Dalilnya hadis Nabi, dakatul janin, dakatul umi. Sembelihan bayi itu mengikut sembelihan induknya. Kalau induknya tadi disembelih, ini berarti mati, ya disembelih. Boleh. Dibagi nanti, dihitung. Sampai saya malah keleponan ini, jenenge keleponan. Itu kulit dikari enak. Ya. Karena tulang-tulangnya kecil, empuk. Cek jadi ya kan? Hadirin para jamaah, nah ini persoalan itu. Supaya tidak kena itu, maka dipilihlah rata-rata itu jantan, ya, domba jantan, sapi jantan, mohon maaf, unta ya jantan. Kalau kita dengan apa boleh, kalau jangan boleh, enak lebih murah. Omongan nenek kali-kali bisa. Sutirannya kan, tapi nilainya siji. Seperti hari ini, siapa yang daftar dulu itu punya nilai. Berarti keimanan kuat. Siapa yang belum daftar, kok ada teknik cara ini imannya ini. Mendat-mendut. Kurban muda ya, kurban muda, kurban muda. Tapi terus cakep nomor siji. Padahal sih ada dua ini. Sudah dicatat. Daftar. Hari ini dua utang. Kamu pokok sanggup nyaur. Itu menurut hambali boleh korban utang. Boleh ada juga. Yo. Apalagi tidak utang. Itu tambah disebut orang mampu. Utang saja kalau dapat utangan mampu. Ini ukuran mampu berkorban. Jangan itu diterapkan wakil berkorban. Wakil. Mengapa kok sedikit? Imannya yang tidak mampu. Iman. Ya. Jadi mampu. Wong duwe mobil kok gak korban. Hati-hati berdos. Jadi korban, mobilnya korban kok. Kenapa ada korban? Hadirin, doke wakil. Sampai dia mobil bola. Nek duit kudu korban. Iya, benar. Masyaallah. Cek selamat. Itu tadi kan disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan liwalihi ni'amahu wa yukaffiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma arzuqna rizqan halalan wasi'an tayyiban mubarakan min ghairi ta'abin wala nasabin wala musyaqqa
ولا ضير إنك على كل شيء قدير اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. Duhai Allah, luas bentangkan rezeki kami melalui berkah-Mu. Amin. Berkah-Mu luaskan kepada kami, ya Allah. Karunia-Mu, rezeki-Mu kucurkan kepada kami dengan seluas-luasnya, ya Allah. Allahumma rabbana yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu semoga berguna